Operasi pencarian besar-besaran terhadap 2 remaja asal Desa Krinjing, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, resmi diperpanjang. Keputusan krusial ini diambil setelah proses pencarian yang melelahkan selama 8 hari berturut-turut belum juga membuahkan hasil. Tim SAR gabungan sepakat untuk melanjutkan operasi penyisiran selama 2 hari ke depan demi menemukan keberadaan kedua korban yang hilang misterius saat menuju Gunung Bismo. 2 remaja yang hingga kini keberadaannya masih menjadi teka-teki adalah Arifin Nurrohmat, 18, yang akrab disapa Apin, serta Yufaidin, 15, yang biasa dipanggil Idin. Berdasarkan laporan dari pihak keluarga, kedua remaja tersebut diketahui meninggalkan rumah sejak Selasa, 30 Juni 2026. Mereka diduga kuat melakukan perjalanan menuju Gunung Bismo dengan melintasi jalur pendakian lokal yang berada di Desa Krinjing, Kecamatan Watu Malang. Namun sejak hari itu, keduanya hilang kontak dan tidak pernah kembali. Hingga Kamis, 9 Juli 2026, operasi pencarian telah resmi memasuki hari ke-8. Berbagai upaya maksimal sejatinya telah dikerahkan oleh tim SAR gabungan. Mereka telah menyisir berbagai titik krusial, mulai dari jalur pendakian resmi, kawasan hutan yang lebat, hingga ke area lereng-lereng curam di Gunung Bismo. Namun, tanda-tanda keberadaan Apin dan Idin masih nihil. Koordinator Tim Reaksi Cepat atau TRC BPBD Kabupaten Wonosobo, Sabarno, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi intensif dengan Pos Basarnas Wonosobo, operasi pencarian diputuskan untuk diperpanjang. Evaluasi menyeluruh terhadap hasil pencarian selama 7 hari pertama menunjukkan bahwa peluang untuk menemukan kedua remaja tersebut masih terbuka lebar, sehingga operasi kemanusiaan ini tidak boleh dihentikan begitu saja. Guna memperkuat pergerakan di medan laga, kekuatan personel di lapangan kini resmi ditambah. Kantor SAR Semarang menerjunkan 5 personel rescue tambahan untuk memperkuat proses penyisiran di sejumlah titik yang menjadi skala prioritas. Selama sepekan terakhir sendiri, operasi ini telah melibatkan ratusan personel gabungan dari berbagai unsur. Mulai dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, relawan kebencanaan, komunitas pecinta alam, hingga potensi SAR dari berbagai daerah. Tak hanya mengandalkan tenaga manusia, tim gabungan juga mengerahkan teknologi canggih dan keahlian khusus demi meningkatkan efektivitas pencarian di medan berat. Peralatan pendukung seperti drone thermal atau Unmanned Aerial Vehicle, UAV, diterbangkan untuk memindai suhu tubuh dari udara, anjing pelacak, K9, dikerahkan untuk melacak bau, serta penggunaan perlengkapan khusus navigasi gunung hutan. Penyisiran harian dilakukan secara masif di berbagai jalur pendakian Gunung Bismo. Area pencarian mencakup kawasan Seberani, jalur Derodur, Silandak, Sikunang, hingga ke titik-titik di sekitar basecamp pendakian yang dicurigai sempat menjadi lintasan kedua remaja tersebut. Meskipun area pencarian sudah diperluas sedemikian rupa, petunjuk emas belum juga ditemukan. Tim SAR sempat menemukan beberapa barang berupa botol minuman dan sandal di sekitar lokasi pencarian. Namun setelah dikonfirmasi dan dicek bersama pihak keluarga, barang-barang tersebut dipastikan bukan milik Apin maupun Idin. Operasi penyelamatan ini harus berpacu dengan waktu dan menghadapi tantangan alam yang sangat berat. Karakteristik Gunung Bismo didominasi oleh lereng-lereng yang sangat curam, vegetasi hutan yang sangat lebat, serta minimnya jejak fisik yang ditinggalkan oleh kedua korban. Kondisi ekstrim ini menuntut ketelitian tingkat tinggi dan kewaspadaan dari setiap personel yang bertugas. Di sisi lain, suasana haru dan cemas menyelimuti keluarga kedua remaja di Desa Krinjing yang masih setia menunggu kabar baik. Orang tua dan kerabat korban terus berdoa dan berharap agar perpanjangan waktu serta tambahan personel dari kantor SAR Semarang ini bisa membawa mukjizat, sehingga Apin dan Idin dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.